Tema kita hari ini kemenangan di balik kebangkitan Kristus. Kita baca nanti secara perlahan-lahan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai 21. Tentu nanti dari step by step kita akan membaca. Saudara, kebangkitan, kemenangan Kristus membawa dampak pada dunia. Membawa dampak. Dunia memandang salib sebagai kutuk atau hukuman dan kekalahan. Di dalam Kristus, salib diubah menjadi harapan dan kemenangan. Paskah mengingatkan kita akan kemenangan Kristus atas maut dan dampaknya bagi setiap kita, para pengikutnya. Nanti akan kita lihat. Salib itu merupakan hinaan menurut dunia. Karena yang dipidana dengan cara disalibkan itu adalah orang yang kejahatannya luar biasa. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan detail kepada kita, ada 10 tahapan penderitaan Tuhan Yesus. Kalau belum hadir minggu lalu, dengarkan di YouTube. Saya akan terperinci, saya jelaskan. Ya. Kenapa Yesus harus disalibkan? Dan sementara waktu kalah. Sebetulnya yang disalibkan di sana adalah kita, orang-orang yang berbuat kejahatan. Orang-orang yang sembarangan hidupnya. Dan tangan Yesus harus dipakukan di salib. Ya. Dan itu salib ini jadi olok-olok bagi orang lain. Ada yang pernah komentar saya di YouTube mengatakan, kalau dia Tuhan kok bisa mati, kok bisa disalibkan, kok lemah benar. Karena yang bersangkutan tidak pernah baca kitab suci. Alkitab menuliskan, Yesaya menubuatkan, penderitaan kita lah ditanggungnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Amin. Pendeta Andi Simon mengandalkan pelayanan doa mujizat kesembuhan. Yang datang ke sana Anda lihat di YouTube bukan hanya orang Kristen. Banyak saudara-saudara dari Muslim datang untuk disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Dan saudara, nama Yesus itu punya kuasa yang luar biasa. Yang datang kepada saya juga bukannya orang Kristen. Ada saudara dari Muslim juga, saya tumpang tangan dan disembuhkan dengan cara yang ajaib. Ketika saya upload di media sosial, saya dimaki-maki habis-habisan. Saya rasanya sama Kristen kan kok. Karena Yesus bagi semua orang, bagi semua agama. Amin. Dia Tuhan bagi yang percaya, tapi juga dia Tuhan bagi yang tidak percaya. Karena akan tiba waktunya di mana setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam Filipi. Jadi gak usah pusing kalau orang percaya sebagai itu. Akan tiba waktunya di mana setiap lutut akan bertelur. Saudara yang kasih Tuhan, dampak yang pertama, Injil tersebar secara leluasa. Kita baca ayat yang ke-13 di dalam 1 Korintus tadi, 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Coba tampilkan slide selanjutnya. Kalau tidak bisa melihat di layar, lihat di HP-nya saja. Kita baca ya, 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, salah. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan
Sama-sama yuk. Bisa kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kok gelap tiba-tiba? Ya. Oke, 2, 3 ya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka bangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kamu dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Yesus telah bangkit, artinya kita punya kepastian keselamatan. Di poin yang pertama tadi, slide sebelumnya tampilkan. Jika tidak ada kebangkitan Kristus, maka sia-sialah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan timnya, sama saja dengan memberitakan hal-hal yang disebut isapan jempol. Ada yang mengatakan, banyak agama yang mengatakan pokoknya kalau percaya agama saya kamu masuk surga. Banyak kan? Pokoknya agama yang benar cuma A, titik. Tetapi begitu dipertanyakan, saudara, marah. Tadi malam baru saya nonton itu, sampai keluar monyet. Bayangkan, monyet gak salah dibilang monyet. Loh iya. Cuma ditanyakan. Begitu ditanyakan mengenai keimanannya, maka akhirnya yang terjadi adalah keluarlah monyet dari hutan. Saudara kasih Tuhan, melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka pemberitaan Injil itu disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan hari-hari ini saudara, melalui pelayanan media sosial, melalui apologet muda Kristen di media sosial, ada yang 100 orang bertobat dalam 3 tahun terima Yesus. Ada yang sempat meninggalkan Yesus kembali terima Yesus. Ada lagi tokoh-tokoh yang ingin mendebat, tapi akhirnya saudara malu dengan sendirinya sampai mengatakan darahmu halal untuk saya minum. Meskipun Injil dihalangi, tetapi banyak orang penasaran tentang Injil. Sehingga melalui apologet muda ini, banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apologet muda kita tidak pernah menghujat, tapi sebaliknya saudara Anda lihat, hujat tentang iman Kristen luar biasa. Tapi semakin dihujat, data menunjukkan pertumbuhan kekristenan di Indonesia itu dahsyat. Dahsyat. Kenapa saya tahu saudara? Karena tim teologi kita mempresentasikan pertumbuhan kekristenan di Indonesia, khususnya di kalangan mayoritas. Disitulah banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Anda percayalah, tidak ada yang bisa berbohong ketika dia masuk Kristen, yang mengaku-ngaku sebagai A, sebagai B. Beda dengan orang yang meninggalkan Yesus. Ada yang mengaku dia penyembah tertinggi di sebuah gereja, namanya Chelsea, ada tuh, bukan Chelsea Kresita ya, namanya Chelsea ya. Dia mengaku 3 kali dibaptis sampai diangkat dari penyembah tertinggi. Wih, saya juga heran, kok penyembah tertinggi di mana ya? Saya ini 26 tahun melayani Tuhan. Saya dilatih di pendeta 2008, udah berapa tahun? Saya nggak pernah menemukan penyembah tertinggi di Indonesia. Luar biasa. Karena apa? Ya, itulah caranya. Bagaimana menunjukkan, bagaimana supaya mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ya. Ada lagi yang mengatakan Yesus itu punya murid yang bernama Isa Al-Masih, dan dia punya 12 nabi, yaitu 12 rasul. Waduh,
Adalah saya buat di YouTube itu. Luar biasa kecerdasannya. Ada yang mengatakan saya lulusan S2 di Vatikan, harusnya 3 tahun, hasilnya hanya menempuh hanya 2,5 tahun, nggak nyampe. Padahal di Vatikan nggak ada sekolah tinggi teologi Katolik, saudara. Nggak ada, karena Vatikan itu negara dalam sebuah kota. Coba lihat di peta, Vatikan itu hanya sebuah kota, asalnya sebuah negara di tengah kota. Yang dikhususkan hanya melayani seluruh umat di seluruh dunia. Tidak ada sekolah tinggi teologi Katolik di sana. Itu gak ada. Ada juga yang mengatakan saya lulusan S2 di Haifa, dokter atau S2. Di Haifa itu gak ada sekolah tinggi teologi. Nah, jadi heran juga saya loh, orang-orang yang meninggalkan Yesus mendadak bodoh, mendadak nggak punya akal. Ada lagi yang mengatakan saya pendiri sekolah Universitas Kristen Papua. Nah sekarang kan tinggal di search di internet siapa pendirinya, kan gampang toh. Tetapi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka tidak bisa berbohong. Kenapa? Karena Kristen itu menyeleksi siapa dia, datanya lengkap semuanya. Amin. Jadi sekarang ini saudara, dari umat yang disebut awal sampai tokoh-tokoh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada penginjilan di bawah tanah, itu saya tahu. LPNI pesan mereka masuk ke sana. Kenapa saudara? Melalui kebangkitan Kristus, maka pemberitaan Injil itu lebih leluasa. Karena ada tanda-tanda yang menyertai. Meskipun ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, tapi di sisi lain kitab sucinya juga membantah bahwa Yesus mati dan bangkit naik ke surga. Oke lah, taruhlah Yesus gak pernah mati langsung masuk surga. Pertanyaan saya, mana lebih mulia? Ikut orang yang masih mati atau yang hidup? Kan mengikut orang yang hidup daripada yang sudah mati kan? Masih bangke, betul enggak? Itu logika kita berpikir. Oke, taruhlah Yesus gak pernah mati, gak pernah bangkit, tapi diakui sudah naik ke surga. Kan lebih mantap toh, daripada orang gak pernah masuk surga, mesti didoakan supaya masuk surga. Betul enggak? Yesus gak perlu kita doakan, Yesus gak perlu kita bela. Dia pendoa syafaat bagi kita, dia pembela kita. Maka dari itu gak ada front pembela Kristen. Ya baik, itu orang bodoh yang bela-bela Kristen. Membela Tuhan Yesus, membela Alkitab, tidak perlu dibela. Karena Tuhan kita lebih ajaib. Kenapa? Saya kasih bukti. Minggu lalu saya sudah ngomong, ada orang menentu apa istilahnya, mantan pendeta meninggalkan Yesus. Dia bilang gini, kalau Tuhan Yesus itu ada, ini Alkitab saya kebutin, dalam 1 bulan bisa mati nggak? Tuhan nggak mati dia, nggak level, tapi stroke. Diberi kesempatan kan? Nggak berapa lama kemudian mati. Ada lagi saudara, di tol satu keluarga mati. Ini mau khotbah sebetulnya. Ya, hina-hina kekristenan, nggak perlu bela, Tuhan yang bela. Kenapa dia harus bela? Begitu masuk tol menuju Cirebon mau khotbah, belum nyampe dia ke tujuan, mati suaminya, mati dia anaknya, tidak ada satupun yang tersisa. Ada lagi saudara masih muda, wah luar biasa, mati mendadak. Ya. Jadi saudara, kalau kita percaya Tuhan yang kita
manusia itu hidup. Gak perlu kita marah ketika kekristenan dihina-hina. Gak perlu kecewa ketika ada orang yang meninggalkan Yesus. Gak perlu. Karena banyak yang terpanggil, sedikit yang karena kita sedang berada di penampian. Memang gak perlu masuk Kristen seperti orang-orang bodoh itu layak masuk Kristen. Dan terbukti kan yang pindah-pindah kan bodoh semua kan. Cari di YouTube bodoh semua. Mendadak bodoh. Heran saya juga. Saya heran bener. Yang tadi yang pintar tiba-tiba kok katanya pernah baca Alkitab kok beda semua. Tapi yang masuk Kristen itu mendadak pintar. Itu hebatnya, Ustaz. Chelsea pernah debat dengan temannya di sekolah. Bukan debat, dialog. Mereka tanya, kenapa Yesus harus dilahirkan? Ya kan tentu seusia mereka pas lah. Ya karena apa? Kalau Yesus datang dengan tiba-tiba tidak proses kelahiran, bisa aja ada yang mengaku-ngaku, aku adalah Mesias. Ya kan? Ya gitu kan? Nah, begitu ditanya imannya, jawabannya apa? Saya bukan ahli. Ya betul enggak? Itu bedanya anak-anak Tuhan. Begitu ditanya imannya bisa jawab. Begitu tanya iman mereka, saya bukan ahli. Ngapain kamu? Orang yang pernah nanya atau bisa hafal nggak ngerti artinya. Kalau kekristenan tahu baca, tahu artinya, hanya tidak pernah apa saudara? Nggak pernah baca Alkitab. Itu aja. Itu bedanya. Jadi sebetulnya saudara, saya mau kasih tahu saudara, orang yang bodoh sekalipun kalau dia senang baca Alkitab, dia akan cerdas. Pasti. Oke, hari ini saya tantang saudara, 1 bulan penuh baca Alkitab. Minimal 1 pasal. Anda akan berbeda. Saya ini saudara, hidup saya berubah karena baca Alkitab. Betul. Saya gak punya alasan untuk bisa sampai ke tahap tertentu, gak bisa. Dalam karir tertentu gak bisa. Tapi melalui persekutuan dengan firman Tuhan itu berubah. Kalau mau keluargamu yang brengsek berubah menjadi orang yang baik, rajinlah bersekutu dengan firman Tuhan. Baca Alkitab. Amin, Bapak Ibu? Supaya nanti kalau imannya dipertanyakan gak perlu marah. Karena sudah tahu. Jadi Injil lebih leluasa diberitakan. Selanjutnya, kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi isi Injil, melainkan telah memberikan kuasa bagi Injil kerajaan yang kita beritakan. Kita beritakan Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, menang atas maut. Tuhan yang dengan kemenangannya menjamin penyertaan kepada kita ketika kita beritakan Injil. Itu apa? Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan Allah. Dan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ada jaminan yang menyertai orang yang percaya. Tinggal kita mempraktikkannya aja. Yesus itu tujuannya kenapa dia harus mati. Tujuan Yesus supaya kenapa dia harus mati, dia masuk ke alam maut dan untuk beritakan pada orang mati bahwa dia tidak akan datang sebagai raja. Bukan supaya orang itu selamat ya. Lalu mengambil kunci kerajaan maut supaya setiap orang yang mati dalam Yesus memperoleh kebangkitan yang kedua. Itu tujuannya. Maka dari itu Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dia akan hidup selama-lamanya, meskipun dia sudah mati. Karena kematian itu hanya perpindahan dari alam ini ke alam yang lain,
yaitu sebut alam roh. Makanya kita nggak percaya kalau orang mati 3 hari atau 40 hari masih gentayangan. Kita nggak percaya. Oh, kita duduk di pintu, oh ada angin yang lewat, berarti dia sedang lewat. Ya, ya ada kepercayaan begitu di kami dulu, orangnya suka ada seperti itu. Oh, 3 hari, kan dia udah nyampe rumah. Dia rindu sama kita. Mungkin ada benarnya, tapi bukan yang bersangkutan, tapi iblis yang menyamar. Tapi juga banyak orang Kristen yang bodoh, dia kasih makan ya Pak. Coba kalian jawab, terima kasih ya nak, maka kabur nggak semua? Coba, misalnya ini barusan nih, Bu Elizabeth kan baru meninggal mami. Datang ke kuburan, Mi apa kabar? Dia jawab, baik Bu Elizabeth. Titip ya adek. Bahkan saya percaya walaupun Bu Elizabeth sayang saya mami, langsung ya kan, bakal kabur semuanya. Kenapa? Ya karena memang ketika seseorang meninggal, rohnya sudah berpisah dengan tubuhnya. Dia nggak ada di sana. Dia sudah ada di alam lain. Tapi iblis mengambil kesempatan untuk menipu manusia, supaya seolah-olah, oh ya lagi bunyi piring, berarti mami biasa nyuci piring. Bunyi kain pelet berkabak, bunyi-bunyi, berarti mami sedang ngepel. Hati-hati loh. Nanti iblis gunakan itu untuk membodoh-bodohin kita semua. Ya, tapi kan beberapa hari ini nggak pernah ngasih makan tuh Bu. Keterlaluan. Mesti saya doakan pelepasan kalau nggak nyiapin makanan. Waktu saya kecil saudara, ya saya itu di daerah kami itu dulu ada kuburan Cina. Biasa kan kalau orang Cina itu kasih makan deh antara kuburan. Jadi kita anak-anak sembunyi melihat yang mau ziarah. Ada babi merah, ada pokoknya enak-enak lah masakan Chinese. Mudah-mudahan ibu nggak melakukan itu ya. Nah kita anak-anak sembunyi di belakang apa itu. Begitu mereka pergi kita lari berebut makanannya. Semua kenyang. Nah, jadi manusia dibodohi. Karena apa? Kepercayaan sebetulnya hanya sebuah tahyul, tipu muslihat iblis. Ya. Jadi sekarang kita beritakan Injil Tuhan yang hidup. Ya, ingat, yang hidup. Yesus yang kita beritakan itu Yesus yang hidup, bukan yang ada dalam kuburan. Makanya ketika Maria Magdalena bersama dengan yang lain datang ke kuburan, malaikat mengatakan, "Hei, kenapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tapi dia telah bangkit seperti yang dikatakannya." Beda dengan keyakinan lain, masih ada dalam kuburan. Kapan bangkit? Ya, mudah-mudahan. Mesti kita doakan supaya masuk surga. Dia aja belum pasti masuk surga, gimana bisa menyelamatkan umat? Betul enggak? Yesus telah mati dan bangkit dan telah naik ke surga, dan sekarang dia ada di surga. Pengajarannya secara moral, Yesus tidak tercacat, tidak bercacat moral. Pemimpin agama muda di dunia mengakui bahwa mengatakan Yesus adalah guru saya, yang mengajarkan saya tentang kasih dan pengorbanan, yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Yesus adalah guru saya. Nanti lihat di YouTube masih ada itu. Makanya kalau media sosial jangan hanya nonton TikTok terus. Orang lagi begini ya, boleh, tapi jangan hanya terus. Carilah pengetahuan. Ya, jangan kayak ibu-ibu dulu di Madura yang menyeberang ke Suramadu itu. Cara lagu India mereka TikTokan tangkap polisi. Ada pernah kan?
Ya, cari dari pengetahuan. Media sosial itu bisa mendatangkan ilmu, bisa juga mendatangkan bencana. Ya, tergantung kita. Ya, sekarang kan banyak sekali ini orang yang ramah-ramah di media sosial ini. Ya. Saya kadang nggak kenal orang, tiba-tiba ada chat, kenalan yuk. Oh ya, cantik-cantik loh. Itu kan filter semua, hati-hati. Ada yang menikah gara-gara pacaran melalui medsos. Begitu mereka menikah, entah gimana, biasalah setelah menikah, dia perlu pasangannya, tiba-tiba ketarik rambutnya. Rambutnya botak, ternyata nenek-nenek. Gara-gara medsos itu, korban medsos. Nah, lanjut selanjutnya. Yang kedua, iman kita tidak sia-sia. Katakan tidak sia-sia. Kita tidak menunjukkan iman kepada tokoh agama yang sudah mati dan jasanya ada di dalam kuburan. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak boleh percaya. Itu pasti Yesus palsu. Tapi Yesus yang pernah mati dan bangkit dan telah naik ke surga, itulah Yesus yang kita percayai. Dan kuasa nama Yesus itu saya sudah buktikan sepanjang hidup saya. Orang mati bisa dibangkitkan. Ini orang Kupang itu, betul, bandelnya bukan main. Ya. Saya itu kagum kuasa Tuhan. Sudah dilayani sama banyak orang, gak bisa. Melalui doa pujian penyembahan, orang yang mati hidup kembali, dan sampai hari ini dia masih hidup. Kenapa saudara? Karena Yesus yang saya layani adalah Yesus yang pernah mati dan bangkit, nah sekarang ada di surga. Amin. Maka dari itu ada tanda-tanda heran menyertai. Ada mujizat dalam tanganmu, ada mujizat dalam perkataanmu. Kenapa Tuhan mengatakan, kepadamu kuberikan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, untuk merobohkan dan membangun, untuk mencabut dan menanam. Itu firman Allah. Maka dari itu orang Kristen gak peduli kita pakaiannya compang-camping, tapi kalau Anda maksimal mempergunakan iman, engkau mampu merubah keadaan. Ya. Selanjutnya kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah permintaan kami dan sia-sia Tuhan. Capek kita, capek ke gereja, hanya mendengarkan ceramah khotbah pendeta, hanya mendengarkan sedikit sindiran. Sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Hari ini firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena yang saya beritakan adalah firman Allah yang hidup. Firman Yesus yang hidup. Lanjut. Yang kita beritakan adalah Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan kuasa maut. Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya dengan tuntas. Oleh karena itu, kalau Anda bekerja harus sampai tuntas. Amin. Kalau berbuat baik harus kalau bekerja harus, jangan disertai dengan persemutan, perbantahan. Ada orang yang bekerja tapi mulutnya begini, upahnya gak ada, habis. Tapi lakukanlah yang terbaik, tanpa persemutan, tanpa perbatahan, sampai tuntas. Maka Anda telah mengikuti teladan Yesus. Kini Yesus yang ada di sebelah kanan Allah Bapa
itulah terus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Iman kita tidak kosong dan tidak sia-sia. Negara di dunia, coba periksa, negara yang tadinya miskin sekarang diberkati luar biasa. Afrika Selatan itu daerah miskin tadinya, miskin. Tapi sekarang ketika kekristenan diberitakan di Afrika Selatan, sekarang saudara, gereja terbesar di dunia bukan di Amerika, bukan di Korea. Anda tahu, sekali ibadah, ruang ibadah itu 3 juta kalau nggak salah. 3 juta orang sekali beribadah. Afrika, pertanian yang sekarang ini itu luar biasa, diekspor berbagai negara karena teknologi pertanian yang digunakan dari Israel. Coba nanti searching di YouTube ya, apa yang saya katakan itu ada di YouTube semua, datanya ada. Jangan ambil yang tidak kredibel, cari yang kredibel. Itu maju. Gereja terbesar juga selanjutnya di Nigeria. Pemberita waktu itu, awalnya pemberitaan Injil luar biasa, gara-gara seorang menteri keuangan bertobat. Yaitu dia senang, waktu itu dia suka korupsi. Lalu dia menghadap ke presidennya, sini sudah salah saya nggak layak, saya siap dihukum. Presidennya bijaksana, ternyata presiden anak Tuhan. Dan begini, saya tidak memecat Anda, dan saya juga tidak menghukum. Tapi Anda harus keliling negeri ini dan meminta maaf pada seluruh rakyat, karena yang Anda curi itu adalah uang mereka, pajak mereka, yang mereka sedang dalam keadaan miskin, tapi harus kenakan pajak di tanahnya dan rumahnya kena pajak. Anda harus pergi minta maaf. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Dan pada waktu itu sudah dikasih Tuhan, Nigeria dilawat oleh Tuhan dengan luar biasa. Penuaian jiwa yang luar biasa. Kita tahu Nigeria itu negara yang penuh dengan kejahatan, narkoba, premanisme, perdukunan ada di sana. Tapi ketika Injil diberitakan, negara ini menjadi negara yang berbeda. Kemudian Jerman Barat sama Jerman Timur. Jerman Barat itu adalah negara apa? Protestan ya, betul nggak? Protestan. Sedangkan Jerman Timur itu komunis. Pertanyaan saya, mana yang lebih diberkati? Jerman Barat yang membawa Injil ke mana itu? Ke Toba sama orang Batak, itu orang Jerman. Orang Batak memakan dagingnya. Hati-hati sama orang Batak, kamu dimakan. Misionari yang membawa Injil ke tanah Batak itu Jerman Barat, no mention. Termasuk di Nias. Kalau nggak salah Jawa juga termasuk ya. Itu negara Jerman Barat. Korea juga pecah. Ada Korea Utara dan Korea Selatan. Tadi negara komunis. Pertanyaan saya, mana lebih diberkati? Korea Selatan. Kenapa saudara? Karena pemberitaan Injil tersebar di Korea Selatan, dan Korea Selatan pernah menjadi gereja terbesar di dunia. Sekarang teknologi di Indonesia itu didominasi oleh Korea Selatan ya. Mobil listrik, terus kemudian akupuntur,
Lalu kemudian apa itu untuk kesehatan batu giok gitu ya, teknologi Korea. Ada lagi pabrik farmasi, pabrik pakaian, itu sekarang ada di Indonesia. Saya tanya kepada kita semuanya, produk kita apa? Siapa yang tahu? Produk Indonesia apa? Hah? Ada yang tahu produk Indonesia? Hah? Rotan. Produk terbesar Indonesia tukang kawin. Loh iya. Loh iya. Cuma itu kebanyakan mayoritas produknya tukang kawin. SD datang udah kawin, gak punya pekerjaan, numpang sama orang tuanya. Belum selesai itu, anaknya kawin lagi. Makanya kemiskinan terbesar di Indonesia. Ya, itu paling terkenal. Yang kedua, tukang ribut. Coba bayangkan, Jokowi itu ketika jadi wali kota ada verifikasinya melalui apa? KPU, Bawaslu. Gak bisa pakai ijazah palsu, itu pidana. Jadi gubernur diverifikasi melalui apa? KPU lagi, Bawaslu lagi. Nah, Bawaslu itu terdiri dari polisi juga toh. Ketika jadi presiden, sama KPU lagi, Bawaslu lagi, DKPP juga ada di dalamnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan juga sah sebagai presiden. UGM juga mengatakan sah ijazahnya. SMA-nya juga, gurunya di SMA juga mengatakan sah itu ijazahnya. Tapi heran saya, ada profesor, ada ahli hukum, pokoknya palsu. Bikin ribut aja. Itu Indonesia. Orang pintar tapi kelihatan bodoh. Tindakannya seperti orang bodoh. Pokoknya tunjukkan ijazahmu, kalau enggak ngambek terus ini. Semoga kita jangan ikutan. Amin. Jangan ikutan. Nah, kemudian ya, produk Indonesia. Negara Indonesia itu religius, tapi munafik. Menurut data, coba nanti searching di Kompas ya, data survei. Yang mengunjungi situs situs porno tertinggi di dunia itu Indonesia. Yang suka mengunjungi situs porno terbesar di dunia ada di Indonesia. Semoga bukan Anda bagian di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Kasih tahu kanan kiri, kamu bukan bagiannya toh. Awas lo ya. Ini menurut survei. Dan survei itu diambil dari server. Misalnya saya pakai Simpati. Hati-hati loh, Anda itu searching apa saja terdata loh di sana. Anda buka di mana ketahuan. Tapi Indonesia negara yang beragama, sangat religius, tapi dalam waktu yang bersamaan negara yang paling rajin searching atau mengunjungi situs porno. Alias negara apa sudah? Munafik. Kasih tau kanan kiri, bukan kamu kan? Iya kan? Ini data.
yang paling tidak aman investasi menurut data Bank Dunia? Salah satu ya, Sumatera Utara menurut Bank Dunia daerah yang tidak aman untuk investasi. Ini ada datanya di Google. Dan paling aman investasi itu di Jawa Tengah, Jogja khususnya. Contoh begini, di Medan kalau parkir menurut Pemda itu hanya 2.500, kan? Nah saudara, yang tukang parkirnya bertato, badannya mungkin apa, Anda bayar 2.500, Anda dimaki-maki, Pak. Kedua, di lampu merah, ini masih lampu merah, tapi ngepel terus. Ini Bank Dunia itu ada di situ loh, ngecek. Tapi Anda coba ke Jawa Tengah, Jogja ya khususnya, nggak semua ya. Anda parkirkan mobil, misalnya 3.000, Anda bayar persis 3.000. Orang itu sama, badannya kekar, pakai tato, kita kasih 3.000. Terima kasih ya Pak. Oke, Anda pergi belanja menawar barang di alun-alun Malioboro di Jogja, nggak jadi. Terima kasih Pak kunjungannya. Anda pergi ke Medan di Pasar Horas atau di Pajak, coba tawar barang ibu-ibu di sana. Kalau kau tak punya uang, tak usah tawar-tawar, letakkan itu barang. Iya benar. Saya orang takut belanja. Nggak percaya? Sekali nanti kita ke Medan, tak ajak kita butuhin nawar barang di sana. Ketemu inang-inang, habis. Nah ini keadaan Indonesia saudara. Dan ini tugas gereja, supaya karakter-karakter yang rusak ini, mereka mendengar Injil dan kehidupan mereka berubah. Selanjutnya saudara, nah itu yang ketiga, dosa yang tidak lagi berkuasa. Selain mengalahkan kuasa maut, kebangkitan Kristus juga memproklamasikan kemenangan atas kuasa dosa. Ingat baik-baik, orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa. Catat baik-baik yang saya katakan, saya ulangin ya. Orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Contohnya begini, Anda habis marah sama orang, Anda menyesal. Anda menyesal nggak habis marah sama orang? Atau nggak pernah menyesal? Anda tukang marah-marah nggak di sini ya? Tukang marah-marah ada nggak sini? Ketika marah, sadar dan berani meminta maaf. Saya tanya sini, siapa yang suka marah-marah tapi nggak pernah minta maaf? Alasannya, kan saya tunjukkan dengan tindakan saya meminta maaf. Ada yang begitu kan? Jadi saudara, orang yang tidak dikuasai dosa, dia sadar, saya salah, dan gentle meminta maaf. Sekarang saya tanya, di sini yang pernah berbuat salah sering minta maaf nggak? Hah? Waduh. Orang yang tidak dikuasai oleh dosa, dia bisa salah, tapi dia sadar dia salah dan memperbaiki diri. Terus
1 Korintus 15 ayat 7. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Saudara, ketika Yesus mati dan bangkit, menembus dosa kita, kita ini menjadi orang yang kudus. Karena kita orang yang kudus, kita punya jaminan keselamatan. Sekarang saya tanya, siapa yang percaya pasti masuk surga? Percaya. Jadi yang angkat tangan gak percaya masuk surga. Siapa yang percaya pasti masuk surga? 1, 2. Cuma 2 orang yang angkat tangan. Kenapa? Tuhan Yesus menjamin, siapa yang percaya, dia pasti selamatkan. Coba kita pindah dulu. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ini jaminan. Anda harus percaya. Kemarin waktu lalu saya ngomong sama Bu Rani, kenapa ini masuk Kristen? Apa untungnya masuk Kristen? Kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gak ada gunanya masuk Kristen. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang budak pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Caranya gimana? Percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayang waktu gak cukup. Dalam selanjutnya mengatakan, orang yang terima Yesus, dia punya jaminan keselamatan. Tidak ada mudah-mudahan melalui iman Kristen. Yang ada jaminan pasti selamat. Kalau masalah salah, ya, tapi bukan berarti keselamatan kita batal. Selama kita memperbaiki diri dari hari ke hari, jaminan itu tidak akan pernah diambil dari kita. Kita yang percaya dimerdekakan dari ikatan dosa. Ya, ikatan dosa itu tadi salah satunya ya, percaya dengan tahyul. Tubuh kita sekarang lagi menjadi hamba dan alat dosa, melainkan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar, tapi harus serama bagi semua orang. Ya, sekarang sih mulut gak bertengkar, tapi WA-nya yang bertengkar, statusnya bertengkar. Ya, bikin status, maki-maki orang di status, itu kurang ajar. Ya, ya, jadi tolong di sini nih belajar, jangan maki-maki orang di status, jangan maki-maki orang di WA, jangan curhat di status. Hati-hati, iblis bekerja kadang-kadang dari kita sendiri yang membuatnya. Hidup kita sekarang yang telah merdeka dari dosa diisi dengan mengerjakan keselamatan kita dengan senantiasa taat kepada Dia, yaitu Filipi 2:12. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi lebih dahulu pula sekarang waktu aku tidak hadir. Maksudnya kerjakan keselamatanmu itu tadi, jangan dulu ya, dengan takut dan gentar. Tentu dalam hal ini yang dimaksudkan itu takut berbuat dosa, takut berbuat kejahatan, takut menipu orang, takut kriminal, apalagi pokoknya segala hal yang negatif kita takut melakukannya. Tapi kita taat melakukan firman Tuhan. Sampai kapan? Ukurannya apa? Tentu semampu kita. Kita gak mengenal menimbang dosa. Kalau berbuat baik nanti ditimbang mana lebih berat, kejahatannya atau kebaikannya. Saya percaya kejahatan lebih berat.
Ya kan? Sewaktu-waktu kita bisa berbuat kesalahan. Tapi kita, Yesus telah menanggung dosa kita. Kalau saat ini kita berbuat kebaikan, satu tujuannya karena kita terlebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Karena kita sudah punya jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang tanya sebagai orang Kristen, kamu pasti masuk surga? Katakan pasti. Yes. Tidak ada keraguan-keraguan. Tuhan memberkati kita semua.